makna la ilaha illallah lan utawi maknane la ilaha illallah iku la ma'buda ora ana zat kang pantes disembah bihakin kelawan hak diwujudi ing dalem wujude pangeran sembah illallah kejaba Allah. Sampun penjelasan. iya. Pasal ini menjelaskan tentang makna kalimat tauhid atau la ilaha illallah, yaitu tidak ada zat yang pantas disembah kecuali Allah. Di dalam syarah kitab ini menjelaskan juga beberapa kalimat kunci-kunci surga atau miftahul jannah, yaitu kalimat tauhid, kalimat ikhlas, dan kalimat an-najah. Dalam sebuah hadis berbunyi juga telah berbunyi, barang siapa yang membaca kalimat tauhid 3 kali dalam sehari, maka dosa-dosa di hari tersebut insya Allah akan diampuni Allah. Di dalam Al-Quran juga menyinggung kalimat tauhid disebutkan dalam Al-Quran kurang lebih dalam 37 kali, 37 tempat. Salah satunya dalam surat Al-Baqarah, Allahu la ilaha illa huwal hayyu. Dalam surat Thaha, Allahu la illahu lahul asmaul husna. Dalam surat Al-Anbiya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Dalam kisah-kisah Nabi juga menyinggung. Salah satunya kisah Nabi Ibrahim juga ada, kisah Nabi Yunus juga ada. Kisah Nabi Yunus yaitu ketika beliau diberi tugas oleh Allah, tetapi beliau tidak kuat, tidak mampu, dan beliau langsung berlayar ke laut, terus dilempar ke dalam laut, lalu dimakan oleh ikan paus. Dan dari situlah Nabi Yunus baru sadar, baru ingat Allah, dan beliau berzikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Lalu Allah mendengarkan zikir beliau. Kemudian Allah langsung mengeluarkan tubuh Nabi Yunus ke tepi laut. Sekian. sanatan rupane sempurnane 15 tahun. 15 apane taune? 15 apane taune fi dzakari wal unsai ing lanang lan wadon wal istilami lan mimpi
fi dzakari wal untsai ing lanang lan wadon litis'i sinina krono 9 tahun gitu 9 tahun 9 tahun wal haidu lan haid di unsai ing wong adon litis'i sinina 9 tahun. Jadi alamat balik itu ada 3. Yang pertama telah sempurna berumur 15 tahun untuk baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua mimpi baik laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga haid untuk perempuan. Di sini untuk ukuran umur 15 tahun itu dihitung dari bulan Qamariyah. Tanda-tandanya itu biasanya kalau umur 15 tahun anak putra itu udah mulai tumbuh jabun, kumis. Kalau anak putri ya kebanyakan udah haid. Dan untuk ihtilam mimpi itu baik laki-laki maupun perempuan itu kalau misalnya sudah mimpi kok ternyata keluar mani, berarti itu sudah menandakan kalau dia itu sudah balik. Mau keluar ke berita itu udah balik. Selanjutnya itu ada penjelasan haid. Kalau perempuan itu kan ditandai haid. Apa ini? ya. Umurnya Ya. Kalau orang haid perempuan itu kan beda umurnya Bi. Ada yang 9 tahun udah haid. ya itu 9 tahun itu untuk perempuan ada balik 9 tahun untuk Iya. perempuan Kalau perempuan itu biasanya umur 9 tahun udah pada haid. Dan ada pun hukum untuk khunsa itu bisa ngambil salah satu dari hukum keduanya tadi ataupun bisa semuanya. Karena kebanyakan dari kitab-kitab fikih itu yang dibahas khusus hanya untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Nggak sedikit yang bahas soal khunsa. Adapun untuk seorang pelajar mempelajari ilmu fardhu kifayah itu wajib sebenarnya. Karena nanti ketika bermasyarakat itu dibutuhkan, misalnya nanti sudah punya anak kan bisa tahu tuh untuk disuruh memerintahkan anak-anak tersebut. Dan adapun untuk kewajiban untuk memerintah itu dilakukan ketika anak-anak tersebut masih berumur 7 tahun untuk latihan. Kalau misalnya sudah 7 tahun dilatih, terus lanjut ketika 9 tahun dia nggak melakukan kewajiban tersebut, maka wajib untuk dipukul. Tapi kalaupun memukul nggak boleh memukul badan yang selain badan dulu. Adapun cara menghukum itu ada 3 kayaknya di sini. Yang pertama dikasih hadiah, yang kedua dipukul tapi selain badan, yang ketiga itu hukumannya yang rada berat. Yang pertama kan dikasih hadiah tuh. Kalau misalnya kalau contoh aja, kalau adikku itu kayak puasa itu kan hukumnya wajib waktu umur 7 tahun. Nah, dia nggak mau puasa tuh, sama ibu itu diiming-iming, nanti kalau puasanya penuh tak kasih uang gitu. Biasanya begitu kalau anak kecil, baru penuh puasanya. Terus yang selanjutnya kalau udah 9 tahun ternyata adikku nggak mau puasa, sama ibuku dijewer telinganya itu
Asli. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ya hadal faslun wasurutu ajzail hajari lan utawi syarat-syarat watu kait damel toharoh iku samaniyah wawi. Ayakuna yang ono apa watu bithala tatin ahjar iku dengan 3 batu. Waan lan yento yangko resik apa al mahalu tempate. Jadi watune toko tempat sing resik. Waan la yento ora ono yajifu renggang-renggang apa an-najasu najis. Maksudnya Kering. Yajifu itu kering. yajifu Yajifu. kering. Itu batune bersih, nggak ada najisnya, nggak ada kotoran. Wala yang tangkil ran ora pindah-pindah sopeman. Jadi orang yang habis hajat itu nggak berpindah-pindah. Wala yatra'u lan tidak secara tiba-tiba alaihi ing atase man al akhir apa kang liyane wala yujawizu lan orang lebih jadi pas bang wala yujawizu sofhatahu lan orang lebih pantate apa man wa hasyafatahu lan kemaluane sapa man wala yusibu lan ora nimpake hu ing man apa almau banyu. Wa antakuna lan yento ana apa syarat al ahjaru watu iku tahiratan iku suci. Jadi syarat-syarat batu itu ada 8. Yang pertama jadi syarat-syarat untuk toharoh atau bersuci dengan benda yang keras atau batu itu ada 8. Yang pertama menggunakan 3 batu. Yang kedua batunya dari tempat yang bersih, tidak ada kotoran, dan orangnya itu tidak berpindah-pindah. Batunya apa orangnya? Batunya. Dia orangnya juga. Orangnya atau sama batunya bersuci tidak berpindah-pindah. Terus jadi pas kebelet nggak tiba-tiba ini walayat rohu alaihi. Jadi wala yujawizu lan tidak, kalau buang kotoran ya nggak pas mules ya, itu kan. Terus wala yujawiz nggak berlebihan ya, jadi dari pas buang air besar ya nggak pas kelebihan ya, jadi dan pas buang air kecil juga wala yusibuhul ma, jadi orang itu terus tidak ketemu air. Dan yang selanjutnya yaitu wa antakuna al-ahjaru tahiratan, batunya suci. Yang pertama dengan 3 batu. Jadi kalau mau bersuci dengan benda yang keras yaitu menggunakan 3 batu. Kalau tidak dengan 3 batu, kalau batunya mungkin besar dan besar itu bisa 3 bagian. Atrof salah satu atrofi minal hajar. Jadi ada 3 bagian dari batu. Jadi sudah samping dan juga sampingnya itu. Terus yang selanjutnya kalau mencari batunya itu juga dari tempat yang bersih. Jadi kebelet terus tiba-tiba bingung loh mau bersuci pakai apa, airnya tidak ada ya, jadi dianjurkan pakai yang kering-kering, jadi batu ya, batu itu ngambilnya juga dari tempat yang bersih. Contohnya pas di hutan nggak ada apa-apa ya, jadi milih-milih batu juga, ini batunya bersih atau enggak ini. Terus yang selanjutnya yaitu nggak ada kotoran yang menempel. Jadi
sama juga. Terus yang selanjutnya wala yantakil, jadi orangnya itu nggak berpindah-pindah juga. Jadi kalau pas habis buang hajat itu kalau bersucinya belum selesai terus pindah-pindah malah nyebar kemana-mana, malah nggak jadi suci nanti. Nah, terus ya wala yatra'u, tiba-tiba ya nih, wala yatra'u, jadi orangnya terus, dan juga tidak tiba-tiba pas tahu kalau waktunya itu mau buang hajat juga harus ya mengetahui dan juga tahu di mana untuk bersuci, terus apa yang dibuat bersuci, nggak tiba-tiba keluar gitu, jadinya malah kotor semua. Wala yujawizu falsafatahu, jadi tidak melebihi pantat. Maksudnya itu kalau pas buang air besar itu kan, kalau pas mules biasanya itu kan kotorannya itu kan itu ya cair itu, jadinya itu sulit untuk bersuci itu, karena itu enggak ya tahu lah, jadinya sulit untuk bersuci. Dan juga kalau pas buang air kecil juga sama. Terus yang selanjutnya syaratnya itu wala yusibuhul ma, jadi orang itu syaratnya bersuci dengan batu itu syaratnya yang pertama nggak ada air, jadi udah nggak ada air sama sekali baru boleh bersuci dengan batu. Jadi selama ada air yang mengalir itu bisa digunakan, atau ada air yang cukup itu bisa boleh, dan harus menggunakan air terlebih dahulu karena air itu tohir mutohir, air itu mensucikan. Wa antakunalah jaru tohiroh, dan adapun batu yang dibuat bersuci yaitu batu yang bersih, yang tohir, minimal batunya itu tidak bau gitu. Maksudnya bau yang berbau kotoran, jadinya kalau terdesak ya cari yang lain batunya, di samping-sampingnya juga ada. Jadi seperti itu. Panas. Yang ditambahkan yang batu yang terakhir itu bukan batu bekas bangunan yang mulia di masjid atau sekolah, jadi batu yang selain itu dan bekas bangunan masjid nggak boleh.